Nabi SAW bersabda, ahli surga yang paling rendah derajatnya di surga, ya, dilayani oleh 10.000 pelayan. 10.000 pelayan. Kalau di dunia ini ada misalnya teman-teman sekalian, orang punya 5 pembantu saja, atau 10 pembantu. Kita anggap orangnya sudah kaya raya. Atau anggaplah 100 orang pembantu. Ya. Itu pun sudah tidak tahu mungkin kalau 100 orang untuk melayani 1 orang, apalagi yang perlu dilayani. Gitu ya. Tapi di surga nanti, orang yang paling rendah derajat di surga akan diberikan 10.000 pelayan. Jadi kalau misalnya di surga nanti ada orang suami istri pernah pasangan di dunia lalu mereka bercerai. Yang masing-masing, si istri nikah sama laki-laki lain, suami nikah sama perempuan lain. Lalu mereka dua-duanya nanti masuk surga. Karena dua-duanya beriman. Mereka tidak lagi bilang, oh itu mantan istri saya, itu mantan suami saya, sudah tidak ada lagi. Hati mereka sudah dibersihkan. Termasuk nanti, laki-laki ahli surga memang akan berpoligami. Mereka akan memiliki selain istri di dunianya akan ada para bidadari. Bahkan para syuhada diberikan 70 sampai 72 pasangan bidadari selain daripada pasangannya di dunia. Jadi sudah tidak lagi pikiran kayak di dunia. Mereka akan semua bersyukur kepada Allah SWT dan juga bisa menerima semua yang Allah SWT berikan dengan lapang dada. Surga teman-teman sekalian, poin pertamanya adalah sudah ada. Dan surga diciptakan dengan neraka sebelum diciptakan manusia. Jauh sebelum diciptakan manusia. Jadi surga itu sudah ada. Banyak sekali dalil yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya adalah hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa yang benar-benar bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan Isa putra Maryam benar-benar juga hamba Allah dan Rasulnya, dan Allah benar-benar telah memberikan kalimat-kalimat kepadanya dan ruh dari sisinya. Wal jannatu haqq, dan juga membenarkan keberadaan surga. Wan naru haqq, dan juga membenarkan keberadaan neraka. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya. Wa fi riwayah min abwabil jannati tsamaniyati ayyuha sya, dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia ingin pilih. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita kalau surga sudah ada. Karena kita harus meyakini keberadaannya. Bukan surga nanti diciptakan kalau kita sudah meninggal dunia atau nanti di akhirat. Yang kedua, riwayat yang masyhur tentang Jibril alaihissalam, di mana pada saat Allah Azza wa Jalla menciptakan surga, lalu Allah memanggil Jibril sambil mengatakan, pergilah. Lalu Jibril pergi ke sana, melihat, lalu kembali lagi kepada Allah. Lalu Allah tanya, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, ya Allah, saya yakin tidak ada satupun hambamu yang mendengar saja surga, belum melihat, kecuali dia akan berharap jadi penghuninya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan neraka. Lalu kemudian mengatakan pada Jibril, pergilah dan lihatlah. Maka Jibril pergi lihat, kemudian kembali melihat dengan berbagai macam jenis siksaannya. Maka Allah menanyakan, bagaimana menurutmu? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar neraka saja, cuma dengar, kecuali dia akan menjauhkan diri darinya atau menyelamatkan diri darinya. Maka Allah Azza wa Jalla menghiasi surga dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Sholat malam, sholat berjamaah di masjid, tutup aurat, cari pendapatan halal, bakti sama orang tua, dan segala macam jihad di jalan Allah. Kemudian dihiasi dan neraka dengan syahwat, zina, riba, ganggu orang lain, ambil haknya orang lain dan segala macam. Lalu Allah Azza wa Jalla suruh Jibril alaihissalam pergi lagi yang kedua kalinya. Lihat surga, lihat neraka. Kemudian setelah itu kembali, setelah melihat ternyata surga dikemasi, diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia.
dalam hal kepatuhan kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, dan neraka dihiasi justru dengan pelanggaran-pelanggaran, maka Jibril mengatakan, ya Allah, aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa selamat masuk surga dan ada yang tidak masuk ke neraka. Maka ini riwayat menjelaskan sebelum penciptaan manusia. Kemudian riwayat yang selanjutnya, tadi itu riwayat Imam Muslim. Riwayat disampaikan oleh At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, la tu'zil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurin 'ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhirun yushiku an yufarikaki ilaina. Kalau atau tidak ada seorang istri pun yang menyakiti suaminya kecuali istri si muslim yang sedang disakiti oleh istrinya di dunia, istrinya dari bidadari di surga, mengatakan, tapi tidak bisa didengar kepada istrinya yang di dunia. Jadi kalau seorang muslim tidak ada salahnya, tiba-tiba istrinya mencaci maki dia, menghardik dia, atau nusyud, membangkang, tidak menjalankan tugasnya, sehingga suaminya terganggu dengan itu, maka istri sang suami ini dari bidadari di surga berbicara sambil mengatakan, ini bocoran dari Nabi SAW, jangan kau menyakitinya, karena semoga Allah membinasakanmu, karena sesungguhnya dia di sisimu hanyalah tamu, dan dia akan menuju kepada kami, atau sebentar lagi akan berpisah denganmu dan menuju kepada kami. Ini berarti menandakan ada respon langsung dari bidadari di surga kalau ada seorang wanita yang menyakiti suaminya. Berarti dalil jelas surga itu sudah ada. Kisah yang lain sih kisah di perang Uhud tentunya. Handalah radhiyallahu anhu pada saat beliau menikah. Jadi perang Uhud ini terjadi saudaraku seiman di hari Sabtu tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah. Di malam harinya Handalah menikah. Di hari Jumat malam menikah. Dia berinteraksi biologis sama istrinya selepas subuh hari Sabtu. Belum sempat mandi junub, tiba-tiba saja penyeruh dari Nabi SAW menyeru, hai muslimin berjihadlah, pasukan Quraisy sudah mendekati Uhud. Maka belum sempat mandi, Handalah pakai baju perangnya kemudian ikut berperang. Dan subhanallah terbunuh mati syahid. Waktu jenazah muslimin di Uhud dikumpulkan dan Nabi SAW melihat satu persatu. Begitu melihat jenazah Handalah, Nabi SAW mengalihkan pandangan matanya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan jenazahnya Handalah? Mereka khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Handalah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah, ya, istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Dari surga, datang menjemputnya. Dan juga malaikat-malaikat sedang memandikan junubnya. Maka dikenal Handalah dengan Gasilul Malaika, atau orang yang dimandi junubkan oleh para malaikat. Tapi di sini istri dari bidadari datang menjemputnya. Berarti dalil tentang adanya surga itu. Demikian pula hadis yang sangat masyhur disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab At-Targhib Tarhib beliau, dan juga Abu Ya'la menyebutkan dalam bukunya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, mastajara abdun minan nari sab'a marrat. Tidak ada seorang hamba yang berlindung dari neraka 7 kali dalam sehari. 7 kali. Bisa sekaligus antum baca 7 kali atau dicicil. Intinya satu hari 7 kali kita berlindung. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. 7 kali disebutkan. Illa qalatin naru ya Rabbi inna abdaka fulanan istajaraka minni fa'ajirhu. Kecuali neraka langsung merespon. Neraka langsung merespon. Jadi di tempat ini antum mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka 7 kali. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. 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 Di saat itu, detik itu, kita harus yakini penyampaian Nabi SAW. Neraka langsung mengatakan pada Allah, ya Allah hambamu fulan berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan dariku.
Berarti neraka sudah ada belum? Sudah ada. Begitu juga selanjutnya kata Nabi SAW, wala sa'ala abdunil jannata sab'a marrat, dan tidak ada seorang hamba juga yang memohon agar dimasukkan ke dalam surga dalam sehari 7 kali. Illa qalatil jannah, kecuali surga akan langsung merespon dan berkata, ya Rabbi, inna abdaka fulan sa'alani fa'adkhilhul jannah. Sesungguhnya hambamu fulan memohon untuk dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Berarti menandakan sudah ada. Pernah dengar juga hadis tentang demam, ya? Nabi SAW mengatakan demam dalam hadis yang sahih adalah tiupan, luapan panasnya api neraka. Dinginkanlah dengan air, ya. Dan sekian banyak riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah itu. Jadi itu poin yang pertama kita ingin sampaikan berhubungan dengan surga kalau dia sudah ada dan Daud diciptakan sebelum kita. Dan garis bawahi teman-teman, manusia adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada air, sudah ada hewan-hewan, sudah ada semuanya. Makanya waktu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, ayah kita semua alaihi salatu wassalam, maka sudah ada iblis dari kalangan jin, sudah ada malaikat, bumi sudah ada. Makanya setelah Nabi Adam menciptakan dan Nabi Adam melanggar, Allah Azza wa Jalla diturunkan ke bumi. Bumi sudah ada dengan semua fasilitasnya, ya. Baik, selanjutnya surga ini teman-teman bukan tempat biasa. Tempat balasan yang jauh berlipat-lipat ganda dibandingkan dunia ini dari sisi kenikmatan. Kita dengarkan bagaimana penyampaian Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, qala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan di surga, kata Allah Azza wa Jal, dan Allah asdaqul qailin, zat yang paling benar dalam perkataannya. Dan juga Allah Azza wa Jal mengatakan dalam firman yang lain, wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam menyampaikan pernyataan. Dan Allah juga mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang surga, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku di surga nanti semuanya yang akan mereka lihat belum pernah mata lihat sebelumnya. Antum bayangkan pemandangan yang paling indah yang pernah antum lihat. Misalnya lagi di atas gunung lihat pemandangan yang indah, lihat lautan pemandangan yang indah, lihat apalah tempat-tempat yang indah. Maka di surga nanti jauh lebih indah karena semuanya belum pernah mata lihat. Dan semua yang akan didengar oleh kuping belum pernah kuping dengar sebelumnya. Coba bayangkan dan ingat suara terindah yang pernah kita dengar. Lantunan suara manusia, kicauan burung misalnya, gemericik air misalnya, apa saja. Maka di surga nanti semua yang kita dengar jauh lebih indah daripada itu. Dan semuanya di surga belum pernah terlintas dalam hati manusia. Belum pernah. Semuanya. Dari hal yang kecil sampai yang besar, semuanya baru. Semuanya tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, kami pernah dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rahman, kalau di surga nanti akan ada delima, akan ada kurma. Kan disebutkan di dunia juga kami tahu itu, ya. Nabi SAW sudah menjelaskan tentang masalah itu, nanti kita jelaskan di dalam makanan dan minuman ahli surga. Tidak, dia hanya sama dari sisi nama, tapi tidak sama dari sisi bentuk dan rupa. Dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi SAW, satu butir kurma di surga, satu butir kurma di surga besarnya seperti tempayan. Tempayan itu tempat makan orang yang bisa 20-30 orang. Satu butir buah kurma. Dia lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih lembut dari bui. Gak ada samanya, kecuali nama saja. Jadi beda semuanya. Bahkan nanti kita akan jelaskan, kita pun berbeda dari sisi postur tubuh. Dan juga penampilan
serta bagaimana kebersihan dan ketampanan serta kecantikan para wajah. Kemudian kata Nabi SAW, misdaqu dzalika fi kitabillah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Pembenaran tentang apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan ini, kalau di surga semuanya nanti akan dilihat mata belum pernah lihat, yang didengar belum pernah telinga dengar, yang semuanya juga tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia atau di hati manusia, itu dibenarkan dalam firman Allah SWT dalam surah Sajdah ayat 17. Dan banyak jiwa yang tidak mengetahui apa yang disembunyikan atau disimpankan untuk mereka beragam macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Di surga beda dengan apa yang kita bayangkan, walaupun sama nama tadi saya bilang. Di antara riwayat juga yang menguatkan masalah itu adalah hadis riwayat Bukhari. Dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tempat kita meletakkan anak-anak panah itu di surga nanti kalau kita dikasih oleh Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena indahnya dan sempurnanya. Jadi nilai dunia itu kecil sekali ya dibandingkan dengan akhirat. Dalam riwayat yang lain juga masih riwayat Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh tali busur salah seorang dari kalian di surga lebih baik dari segala yang diterbiti dan diterbenami atau dibenami oleh matahari. Tempat ya atau tali busurnya saja ya, itu sudah lebih baik daripada terbit dan terbenamnya matahari selama kita hidup di dunia. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad kuat ya. Kalau tadi hadis yang saya sebutkan itu riwayat Bukhari jilid 6 halaman 319, jilid 6 halaman 320, dua buah riwayat tentang cemeti dan juga tali busur. Kalau riwayat At-Tabarani dengan sanad kuat, dan ini juga dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, Syarah Sahih Bukhari jilid 6 halaman 324, kurang lebih terjemahan, saya masuk ke terjemahan sebagian kita baca bahasa Arab, sebagian terjemahan untuk menghemat waktu ya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, ahli surga yang paling rendah derajatnya di surga ya, dilayani oleh 10.000 pelayan. 10.000 pelayan. Kalau di dunia ini ada misalnya teman-teman sekalian, orang punya 5 pembantu saja atau 10 pembantu, kita anggap orangnya sudah kaya raya. Atau anggaplah 100 orang pembantu ya. Itu pun sudah tidak tahu mungkin kalau 100 orang untuk melayani satu orang, apalagi yang perlu dilayani gitu ya. Tapi di surga nanti orang yang paling rendah derajat di surga akan diberikan 10.000 pelayan. Tangan masing-masing pelayan itu akan membawa 2 piring di kanan dan kiri tangannya. Yang satu terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari perak. Dan hadis ini sebagaimana kita katakan tadi juga sanadnya sahih. Dalam sebuah riwayat yang lain juga dinukil bahwasanya nanti ahli surga pada saat masuk ke dalam surga maka dia akan melihat seseorang yang sangat tampan, bersih, bercahaya, dan dia mengiranya malaikat. Lalu kemudian dia bertanya, siapa kamu ini? Orang itu mengatakan, saya adalah salah satu pelayanmu di surga ini. Pelayannya saja. Selanjutnya teman-teman sekalian, dalam hadis Bukhari dan Muslim dinukil tentang orang yang paling rendah juga derajatnya di surga. Tentu kalau kita bahas orang yang paling rendah, seperti ini keadaannya bagaimana dengan orang yang paling tinggi. Ya, seperti itu maksud gambaran daripada penyampaian riwayat ini. Tentu potongan hadis ya, karena cukup panjang hadis ini dan saya langsung baca terjemahnya saja. Nanti akan keluar dari neraka penghuni surga terakhir. Dan nanti di surga itu ada orang yang abadi selamanya, 3 golongan, orang kafir, musyrik, dan orang munafik. Dan ada yang masuk neraka tapi akan dikeluarkan, dikenal dengan istilah usatul mu'minin, orang mukmin yang banyak dosanya, ya, sehingga mereka masuk neraka dulu. Waktu ditimbang timbangan amal, dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Masuk neraka sampai dibersihkan dulu, dosanya baru mereka keluar. Nah nanti akan keluar yang terakhir dari penghuni surga yang sempat masuk neraka,
Kemudian pada saat dia keluar, sambil tubuhnya mengeluarkan asap karena terbakar. Lalu dia berjalan, berdiri, jatuh. Kemudian dia terus berusaha menjauhkan diri dari neraka. Padahal sebenarnya Allah sudah keluarkan dari neraka dia. Cuma dia karena ketakutan. Lalu dia berdoa mengatakan, ya Allah, palingkanlah wajahku dari api neraka karena baunya menggangguku dan apinya membakarku. Maka Allah Azza wa Jal berfirman kepada hamba tersebut, akankah kalau aku lakukan itu, aku berikan kamu dijauhkan dari neraka, apakah kamu akan meminta lagi selain daripada itu? Maka ahli neraka tadi yang akan masuk surga itu mengatakan, tidak demi keperkasaanmu. Lalu ia pun, kata Nabi Muhammad SAW, berjanji dengan Allah dengan berbagai macam janji. Lalu Allah Azza wa Jal memalingkan wajahnya dari neraka. Ketika ia menghadap ke arah surga, jadi setelah neraka dia selamat, sudah jauh dari neraka, Allah alihkan, neraka sudah tidak nampak lagi, Allah perlihatkan untuk dia surga. Depan mata dia, bangunan yang sangat megah, istana yang sangat luar biasa memukau, ya. Lalu ia melihat keindahannya dan dia terdiam sejenak. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabb, majukan aku ke pintu surga. Dia mengatakan, sampaikan aku atau majukan aku ke pintu surga. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada atau berkata kepadanya, bukankah kamu telah berjanji tidak akan meminta selain yang kau minta tadi dialihkan dari neraka? Maka ia mengatakan, wahai Rabbi, wahai penciptaku, wahai Rabb, agar aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka. Artinya kalau kau tidak sampaikan aku ke surga, kau jadi orang yang celaka. Maka Allah bertanya, kalau seandainya aku memberikan kepadamu sampai depan pintu surga, apa kau akan minta lagi yang lain? Dia mengatakan, tidak, demi keperkasaanmu, aku tidak akan minta selain itu. Lalu ia pun mulai berjanji dengan janji yang banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah memajukan dia sampai pintu gerbangnya surga. Pada saat itu, ia pun mulai melihat keindahan lebih jelas lagi. Berikut juga berapa isi-isinya yang berisikan kesenangan, kegembiraan, pakaian-pakaian, kebun-kebun, ya, segala macam pemandangan yang memukau. Maka dia terdiam sejenak. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbi, masukkanlah aku ke dalam surga. Maka Allah menjawab Azza wa Jal, kasihan engkau wahai manusia, betapa banyak engkau ingkar janji. Bukankah engkau telah berjanji berkali-kali padaku untuk tidak meminta selain apa yang telah engkau minta? Maka orang itu mengatakan, wahai Rabb, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka. Maksudnya dengan engkau tidak masuk ke dalam surga, aku akan rugi. Tadinya aku tidak mau minta, tapi ini surga. Maka Allah Azza wa Jal menertawainya. Dan kita meyakini apa adanya. Allah tertawa melihat orang tersebut. Kita imani apa adanya, seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka Allah Azza wa Jal berfirman atau berkata kepada hamba tersebut, berangan-anganlah. Sekarang saya akan masukkan kamu dalam surga. Coba kamu berangan-angan, berharap yang terbaik. Apa kira-kira yang kau harapkan kalau masuk ke dalam surga? Maka ia pun berangan-angan, kata Nabi SAW, hingga saat terputus angan-angannya. Sudah nggak ada lagi yang bisa dipikir. Misalnya antum hadir di satu tempat, lalu seseorang mengatakan, coba minta apa yang kamu mau. Kita sebutin, saya mau mobil, saya mau rumah, saya mau ini, saya mau itu, semuanya. Lalu orang itu masih mengatakan, coba ingat lagi, mungkin ada lagi yang kau mau, semua saya akan kasih. Sampai pikiran kita sudah habis, mau bilang apa lagi, karena semua sudah dikasih. Kurang lebih begitu rasionalnya. Kata Allah Azza wa Jalla, berangan-anganlah. Lalu orang itu berangan-angan hingga saat terputus angan-angannya, Allah mengatakan, berangan-anganlah demikian dan demikian. Ya, maksudnya Allah Azza wa Jalla membuat dia ingat apa yang dia tidak ingat sebelumnya. Dibuat dia berangan-angan yang tidak pernah terfikir sebelumnya. Hingga ketika terputus angan-angannya, sudah tidak ada lagi yang bisa dibayangkan. Maka Allah mengatakan, itu untukmu. Kau akan dapat seperti yang kau angan-angan itu, dan yang semisal bersamanya. Itulah orang yang paling terakhir dari ahli surga yang masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain teman-teman sekalian, dia karena gembiranya orang ini sampai dia mengatakan,
Ya Allah, jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam riwayat yang lain, riwayat sahih yang lain, sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, aku akan memberikan kepada hamba ini, aku akan memberikanmu 10 kali lipat, ya. Atau aku akan memberikanmu, apakah kamu ridho kalau aku memberikan kepadamu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia? Maka orang itu mengatakan, tentu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, engkau akan mendapatkan yang semisalnya. Lalu orang itu mengatakan, aku ridho hai Tuhanku. Allah mengatakan, engkau akan dapat semisalnya. Orang itu mengatakan, aku ridho hai Tuhanku. Terus Allah Azza wa Jalla mengulangi sampai 10 kali. Jadi seperti yang dimiliki oleh raja dunia terkaya itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi seperti yang dimiliki raja Nabi Sulaiman alaihissalam 10 kali lipat. Itu orang terendah di surga nanti. Dan saking gembiranya dia mengatakan waktu Allah mengulangi sampai 10 kali, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya sampai dia membalik kata-kata itu, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Selanjutnya teman-teman sekalian, lebih dalam lagi kita bahas masalah surga. Nanti akan kita masuk lebih detail lagi ya. Di dunia ini, semua kepemilikan kita sementara. Coba bayangkan apa yang sudah antum miliki. Mulai dari handphone, antum yang beli punya antum. Data semua di dalam punya antum. Passwordnya antum yang tahu. Contoh yang lain, pakaian, ya apa saja yang kita biasa pakai, kopi ya, mungkin jilbab kalau akhwat, baju, sepatu, apalagi yang lain. Di rumah, misalnya punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan, punya jabatan. Selama di dunia itu sementara semua. Dia akan pindah kepemilikan, terutama setelah kita meninggal dunia. Siapa di antara teman-teman sekalian jenazah itu pada saat meninggal membawa handphonenya, membawa bajunya, membawa mobilnya, membawa rumahnya? Enggak. Fitrah alami manusia tidak akan bawa semua itu. Apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kepemilikannya sementara. Enggak ada yang abadi. Walaupun BPKB kendaraannya atau sertifikat tanah atau rumah, nama antum sementara. Antum meninggal dibagi. Ahli waris. Ahli waris juga jual dari kepemilikan orang lain. Berapa banyak orang di antara kita beli rumah bekas rumahnya orang lain, beli tanah dari tanahnya orang lain, kan itu, dan seterusnya. Nah, beda sekali dengan di akhirat. Ini yang luar biasa ini. Ya. Sering dengar ayat tentang surga, Allah selalu hubungkan setelah menyebut surga jannah atau jannat. Mufrad, satuan atau jamak. Jannah atau jannat. Pasti Allah ikuti dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya. Apa maksudnya? Kepemilikan antum akan abadi. Sekali antum milikin baju itu punya antum selamanya. Sekali antum milikin pasangan itu selamanya punya antum. Sekali antum miliki istana itu selamanya punya antum. Nggak akan berpindah tangan. Itu yang dimaksudkan dengan khalidina fiha, kekal selamanya. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, tapi yang paling sering kita baca minimal sepekan sekali kan kita ada surah Al-Kahfi ya. Di ayat 107 sampai 108-nya yang bunyinya innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya, mereka beriman dan patuh. Kalau bahasa sederhananya, laki-laki soleh dan perempuan soleha patuh terhadap perintah Allah dan dengan mengerjakan perintah meninggalkan larangan. Untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka nanti. Mereka akan kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana. La yabghuna anha hiwala, maksudnya tidak berharap keluar sekali masuk. Dan khalidina fiha, kekal selamanya. Dalam riwayat yang lain menguatkan ini, riwayat Imam Muslim di jilid 17 halaman 174 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga,
maka sosok malaikat menyeru, diperintahkan oleh Allah, mengatakan, sekarang kalian akan sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya. Subhanallah, apa yang manusia khawatirkan di dunia, di akhirat gak ada lagi. Siapa di antara kita teman-teman mau sakit? Saya kan tidak mau. Kena sakit dia susah beraktivitas. Apalagi kalau sakit parah, ya, sampai stroke dan seterusnya. Orang tidak mau. Orang selalu mau sehat. Kan itu. Nah di surga, jaminan pertamanya dari hadis ini adalah malaikat disuruh menyeru, mulai sekarang kalian akan sehat selamanya. Gak ada lagi sakit-sakit. Kemudian dikatakan, wa innalakum an tahyau fala tamutu abada. Mulai sekarang kalian akan hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Ini yang manusia juga khawatirkan. Kalau tadi dikhawatirkan sakit, tidak akan sakit. Mati, siapa yang tidak takut mati? Orang semua takut mati. Khawatir, kalau orang beriman, dia khawatir nanti amalnya kurang. Kalau dia orang kafir, dia khawatir dihukum, kan gitu. Orang semua khawatir dengan mati. Di surga tidak akan pernah mati. Mulai sekarang kalian hidup selamanya tidak akan mati. Wa inna lakum antashibbu fala tahramu abada. Dan di surga ini kalian akan selalu muda, tidak akan pernah tua selamanya. Ini salah satu yang manusia khawatirkan, tua. Makanya begitu tumbuh ubatnya diwarnahin, ya, atau dicabut atau apa, atau keriput, dia kepikiran dia tidak mau tua, padahal harus tua, mau nggak mau kan gitu. Tapi di surga selamanya muda, tidak akan pernah tua. Kemudian dikatakan, wa dzalika qauluhu azza wa jalla wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan Allah azza wa jalla, itulah firman Allah azza wa jalla, dan diserukan kepada mereka itulah surga yang telah diwariskan kepadamu disebabkan dengan apa yang kamu kerjakan dulu. Dalam riwayat yang lain, riwayat diriwayatkan oleh Bukhari jilid 8 halaman 228, Imam Muslim jilid 17 halaman 185. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga sahabat yang sama dari menyampaikan tentang sabda Nabi SAW, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Nanti di hari kiamat akan didatangkan kematian dan diserupakan dengan domba yang belang. Fayunadi munadin, lalu kemudian ada malaikat yang menyeru, ya ahlal jannah, fayashra'ibuna wa yanzurun. Maka malaikat itu memanggil, wahai penghuni surga. Maka semua penghuni surga spontan mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah malaikat tersebut dan domba tadi. Fayaqul, maka malaikat itu mengatakan, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengenal ini yang sosok seperti domba? Fayaqulun, maka mereka semua berkata ahli surga, na'am hadzal maut. Ya, kami tahu itu kematian, kami kenal karena orang sudah melaluinya semua di saat itu. Wa kulluhum qad ra'ahu, karena semua sudah pernah melihatnya. Tsumma yunadi munadin, kemudian malaikat itu menyeruh lagi, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, wa yashra'ibuna wa yanzurun. Mereka semua mengangkat kepala mereka seraya melihat ke arah malaikat dan domba tadi. Fayaqul hal ta'rifuna hadza? Maka malaikat tadi mengatakan, apakah kalian kenal ini? Fayaqulun, mereka mengatakan, na'am, iya, hadzal maut wa kullum qad ra'ahu. Itu kematian dan mereka semua sudah pernah melihatnya. Fayuzbahu bainal jannati wan nar, maka domba itu disembelih di antara surga dan neraka. Tsumma yaqul ya ahlal jannah khuludun bila maut. Lalu dikatakan kepada ahli surga, wahai ahli surga, kehidupan abadi tanpa kematian lagi mulai hari ini. Wa ya ahlan nar, wahai ahli penghuni neraka, khuludun bila maut, hidup selamanya, ya, kekal tanpa kematian. Tsumma qara'a wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak beriman. Dalam surah Maryam ayat 39. Saudaraku seiman, di surga nanti Allah Azza wa Jal akan memberikan kita keriduannya. Allah tidak akan marah lagi. Jadi sudah tidak sakit,
tidak tua, tidak mati, ya, tidak capek dan segala macam lah gangguan-gangguan di dunia itu tidak ada lagi. Plus lagi Allah akan ridho, maksudnya tidak akan pernah murkah lagi kepada penghuni surga selamanya dalam keadaan nikmat. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Bukhari jilid 11 halaman 415 dan Muslim jilid 17 halaman 168. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada ahli surga, wahai ahli surga, maka mereka semua menjawab, kami memenuhi panggilanmu wahai Rabb kami. Lalu Allah bertanya, apakah kalian telah ridho? Puas enggak dengan apa yang saya berikan? Maka mereka semua mengatakan, apa alasan kami untuk tidak ridho wahai Rabb kami? Padahal engkau telah memberikan kepada kami apa yang belum pernah kau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, aku akan memberikan kepada kalian lebih baik daripada itu. Maka mereka bertanya, wahai Rabb kami, apa yang lebih baik daripada ini? Maka kata Allah Azza wa Jalla, aku menghalalkan keridhoanku dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Artinya ahli surga tidak akan pernah lagi dimurkahi oleh Allah SWT. Tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran tentunya. Ya. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya ahli surga akan diberikan nikmat terbesar di surga. Nanti akan kita jelaskan tentang istananya, permadaninya, dipan-dipannya, pakaiannya, makanan, minumannya, kemudian pelayan-pelayannya dari para bidadari. Itu semua akan kita jelaskan nanti di bahasan sendiri beberapa saat ke depan ya. Tetapi kita akan bahas nikmat terbesar di surga adalah ahli surga akan melihat zat Allah yang maha mulia. Jadi orang-orang kafir tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya. Di dunia mereka tidak lihat, di akhirat juga mereka tidak bisa melihat Allah secara sempurna. Mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla dalam bentuk cahaya saja di mahsyar yang akan menghakimi hamba-hambanya. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama ya, di malam Lailatul Qadar. Ya. Itu penglihatan tapi masih cahaya. Ahli surga akan lihat zatnya Allah yang sempurna. Disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu akan berseri-seri dalam kondisi mereka memandang Tuhan mereka atau Rabb mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat dari Nabi SAW, apakah kami akan melihat Rabb kami hari kiamat? Maka Nabi SAW kembali bertanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan di malam bulan purnama? Kesulitan enggak lihat bulan di malam purnama? Ya, malam purnama ini mirip atau pasnya tepat kita biasa puasa Iyamul Bid 13, 14, 15 ya. Itu biasanya bulan sangat terang. Nah kata Nabi SAW, kalian kesulitan enggak melihat Tuhan kalian melihat bulan di malam bulan purnama? Para sahabat mengatakan tidak wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak diliputi oleh awan? Ya kita sekarang siang begini atau pagi menjelang siang, kalau kita keluar lihat matahari tanpa ada awan, jelas sekali. Ya. Maka para sahabat mengatakan tidak. Maksudnya kami tidak kesulitan melihat matahari kalau tidak ditutup dengan awan. Lalu Nabi SAW mengatakan, maka kalian akan melihat Tuhan kalian seperti melihat keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim juga dari Suhaib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahlul jannati yaqulu Allah azza wa jalla, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah azza wa jalla akan berfirman, turiduna syai'an azidukum, mau enggak sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian? Maka fayaqulun, ahli surga akan berkata, alam tubayyid ujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilanal jannata wa tunajjina minan nar, bukankah engkau juga sudah masukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Qala fayakshiful hijab, maka pada saat itu Allah Azza wa Jalla mengangkat hijabnya, pembatas antara dia sama hamba-hambanya.
Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Dan pada saat itu ahli surga merasa tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat melihat kepada Tuhan mereka. Thumma tala hadhil ayah. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah ini, bagi alladzina ahsanul husna wa ziyada. Ya, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan ada tambahannya. Surah Yunus ayat 26. Jadi nanti nikmat terbesar di surga adalah ya, melihat wajah Allah Azza wa Jal, atau melihat zatnya Allah yang maha mulia. Dan semua kenikmatan yang lain akan dikalahkan oleh melihat Allah Azza wa Jal. Makanya teman-teman kalau hafal, alhamdulillah. Kalau belum hafal, salah satu potongan doa yang diajarkan Nabi SAW dari sekian belas doa ya, sekian belas doa dibaca sebelum salam. Salah satunya adalah wa as'aluka ladzatan nadhara ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik min ghairi darra mudira wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku memohon agar bisa nanti melihat dan merasakan kenikmatan melihat wajahmu yang mulia ya, tanpa ada gangguan-gangguan dalam masalah itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, postur tubuh kita akan berbeda. Postur tubuh yang sekarang kita gunakan ini itu hanya di dunia saja. Postur tubuh di akhirat akan diberikan jasad baru. Semua ini nanti akan dimakan oleh tanah. Kalau kita masukkan jenazah di kuburan dan kita pun nanti akan begitu, jasad kita akan dimakan oleh tanah, dihancurkan oleh tanah. Kecuali tulang ekor kalian. Ya, tulang ekor kita, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan membangkitkan kalian nanti. Dalam beberapa riwayat lain dikatakan Allah akan turunkan hujan nanti yang akan menyentuh tulang-tulang ekor, lalu kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Jasad baru. Nah, dengarkan riwayatnya, riwayat Bukhari di jilid 6 sampai 300 atau halaman 362 dan Muslim jilid 17 halaman 177. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam menurut bentuknya, tingginya 60 hasta, 60 siku. Hasta kan siku ya, ini satu siku kita, sekitar setengah meter kurang lebih. Jadi kalau kita hitung kasar saja, 60 hasta itu berarti sekitar 30-an atau 27,5 meter tingginya. Ketika menciptakannya, Allah berkata kepadanya, pergilah dan ucapkanlah salam kepada golongan malaikat itu. Lalu dengarkan apa jawaban mereka kepadamu, karena itu adalah salam penghormatanmu dan salam penghormatan anak keturunanmu. Lalu Nabi SAW mengatakan, lalu Adam pun pergi dan mengucapkan assalamualaikum kepada para malaikat. Maka para malaikat menjawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Maka beliau melanjutkan, para malaikat mengatakan assalamu alayka wa rahmatullah ya. Lalu beliau melanjutkan kata Nabi SAW, dan setiap orang masuk surga sesuai dengan ukuran bentuknya Adam, tingginya 60 hasta. Bentuk tubuh itu terus menerus berkurang dari awal diciptakan Nabi Adam sampai menjelang hari kiamat, makin pendek, makin pendek, makin pendek ya, hingga sekarang kata Nabi SAW, atau hingga menjelang hari kiamat nanti. Jadi kalau sekarang ada orang tingginya 2 meter kita anggap sudah sangat tinggi, sebenarnya itu sangat pendek ya kalau dibandingkan dengan tinggi postur Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, di surga itu ada pasar, disebutkan begitu, atau tempat bertemu ya. Sebenarnya pasar itu salah satu definisinya adalah tempat orang bertemu, pembeli sama penjual ya gitu. Masa dinamakan pasar gitu. Nah, dalam sebuah riwayat Muslim di jilid 17 halaman 170 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat pasar atau tempat bertemu orang. Tapi bukan lagi seperti pasar kita di dunia, ada penjual, ada pembeli. Cuma tempat ahli surga berkumpul, terutama kaum laki-laki. Kita semua insya Allah semoga menjadi ahli surga. Ya, yang laki-lakinya nanti akan bertemu nanti, kita semua akan ketemu. Bukan hanya kita saja umat Muhammad SAW atau kita yang hidup semasa sekarang, yang sudah meninggal sebelum kita juga semua akan bertemu ahli surga. Dan nanti yang akan lahir juga
yang kita tidak ketemu sama mereka juga akan semua kalau ada surga akan bertemu kaum laki-lakinya di sebuah tempat, diistilahkan pasar atau suk dalam bahasa Arabnya. Mereka mendatangi tempat tersebut setiap hari Jumat. Lalu berhembuslah kepada mereka angin dari arah utara dan hembusan angin tersebut mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah indah dan tampan. Jadi kita tidak butuh salon ya di surga itu. Setiap hari Jumat kita datang di sana, Allah Azza wa Jalla suruh kita ke sana, dihembuskan angin mau menerpa wajah dan pakaian kita, kita bertambah bersih dan tampan seketika. Lalu mereka pulang menemui istri-istri mereka dalam keadaan semakin tampan dan mempesona. Melihat itu para istri mereka berkata, demi Allah kalian semakin bertambah indah dan mempesona setelah meninggalkan kami. Lalu para ahli surga dari kalangan laki-laki mengatakan, demi Allah kalian juga semakin bertambah indah dan mempesona setelah kepergian kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi istrinya akan dipercantik oleh Allah setiap pekannya, ditambah keindahannya, dan si suami juga seperti itu keadaannya. Saya teman-teman sekalian, ahli surga juga akan diberikan perhiasan-perhiasan. Ya. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 23, Allah Azza wa Jalla berfirman, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Dan di sana mereka akan diberikan perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Ya, tentu kita tidak perlu membayangkan seperti apa, tetapi seperti inilah informasi kita akan diberikan perhiasan, laki-laki ataupun perempuan. Di dunia laki-laki nggak boleh pakai emas, tapi di akhirat berbeda. Ya, di dunia laki-laki tidak boleh pakai sutra, tapi di akhirat berbeda. Makanya Nabi SAW pernah mengangkat dua benda itu, emas dan sutra, lalu beliau mengatakan inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Tetapi ini hanya di dunia berlaku. Di akhirat sudah tidak lagi haram. Semua sudah diangkat masalah tersebut dan kita sudah bisa mengenakannya. Dan tentu saja beda dengan sutranya dunia dan juga beda dengan emasnya dunia. Dalam surah Insan ayat 21 Allah berfirman, wa hullu asawira min fiddatin wa saqam rabbum syaraban tahura. Mereka akan diberikan pakaian dari sutra halus yang berwarna hijau dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan juga suci. Dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan, dan juga Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya di nomor 3004 menyatakan hadis ini hasan. Bahwasanya Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Lau kana adna ahli jannati hilyatan udilat bi hilyati ahli dunya jami'a, lakana ma yuhallihi Allahu bihi fil akhirati afdalu min hilyati ahli dunya jami'a." Seandainya perhiasan ahli surga yang paling rendah, yang paling biasa, derajatnya juga paling rendah di surga, dibandingkan dengan perhiasan penduduk dunia semuanya dikumpulkan, ya, emas, perak, mutiara, berlian, semuanya dikumpulkan yang terbaik, yang termahal, dibandingkan dengan satu perhiasannya ahli surga yang paling rendah, niscaya apa yang diperhiaskan oleh Allah untuk ahli surga tadi di akhirat jauh lebih baik dibandingkan perhiasan penduduk bumi seluruhnya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad sahih dari hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW ketika menyebutkan hal-hal yang dianugerahkan kepada orang yang mati syahid di jalan Allah. Kata Nabi SAW, diletakkan di atas kepalanya mahkota kebesaran yang satu permata yakutnya, perhiasan di mahkota seorang yang mati syahid, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Selanjutnya teman-teman sekalian, di surga akan ada pelayan-pelayan, ya, dari kalangan bidadari, dan Allah Azza wa Jalla menggambarkan mereka dan bagaimana kesempurnaan ciptaannya. Disebutkan
di dalam surah Al-Waqi' ayat 22 sampai 23, wa hurun 'ain ka'amthalin lu'lu'il maknun, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Dan ulama tafsir mengatakan al-maknun artinya tersembunyi lagi terjaga dan tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Jadi kalau ada mutiara yang begitu selesai dibersihkan dan diambil dari kerangnya, kemudian disimpan dan tidak pernah disentuh oleh tangan, ya tidak pernah dikenakan matahari, maka tidak akan berubah. Digambarkan kesempurnaan sisik mereka ibarat mutiara-mutiara tersebut. Lalu disebutkan dalam surah Naba ayat 31 sampai 33 tentang masalah bidadari ini. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba atraba. Sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan di surga nanti, yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur, dan gadis-gadis yang memiliki badan yang sempurna dan juga sebaya umurnya. Makna atrab artinya umurnya begitu-begitu saja, tidak akan bertambah jadi tua, tidak akan pernah berubah menjadi tua. Dalam surah Al-Waqi' juga ayat 35 sampai 37, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Ini sampai ayat 38. Kami menciptakan mereka para bidadari secara langsung. Jadi bukan kayak proses kita di dunia, sperma ketemu sel telur kemudian menjadi bayi, ya tumbuh besar dulu dari gumpalan darah, dari sperma sama sel telur, lalu gumpalan darah, lalu kemudian tulang, kemudian jadi otot-otot dan seterusnya sampai jadi manusia, lalu bayi, anak-anak, lalu dewasa. Enggak, diciptakan langsung utuh, ya mereka utuh diciptakan langsung. Lalu kami jadikan mereka semuanya perawan-perawan yang penuh dengan cinta dan sebaya umurnya. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan faja'annahunna abkara, abkar ya juga bisa bermakna dia jamak daripada bikir, ya bermakna gadis, artinya akan terus gadis, ya bisa bermakna akan terus gadis. Jadi kalau mohon maaf digauli oleh suaminya, kemudian kalau di dunia perawannya sudah nggak ada, kalau di akhirat berbeda, dia digauli perawan, kemudian habis itu Allah kembalikan lagi, digauli yang kedua kembali lagi, seperti itu keadaannya. Sementara makna urban atraba atau urab ya ialah wanita yang terus mencintai suaminya dan tidak akan pernah beralih ke laki-laki lain. Ya. Tentu ini bagi laki-laki sebuah nilai tersendiri. Kapan istrinya hanya fokus kepada dia saja. Nah itu salah satu ciri ahli atau para bidadari tersebut. Kemudian selanjutnya dalam sebuah hadis Bukhari jilid 6 halaman 15 disebutkan dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, pergi di jalan Allah baik di waktu pagi maupun sore lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pergi berperang di jalan Allah pagi atau sore itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sungguh busur salah seorang dari kalian atau tempat cemetinya di surga nanti lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jika kamu melihat seorang wanita ahli surga turun ke bumi, Allah datangkan sekarang bidadari ke bumi, dia turun, niscaya ia akan memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi harumnya, dan niscaya menerangi ruang antara keduanya. Kudung yang berada di kepalanya lebih baik daripada dunia berikut segala isinya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari juga di jilid 6 halaman 321 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna awwala zumratin yadkhulunal jannata ala suratil qamari lailatal badr. Sesungguhnya rombongan pertama, selalu berdoa teman-teman agar kita termasuk rombongan ini, karena ini gerombong pertama yang akan, atau rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga. Rombongan pertama yang masuk surga, mereka laksana bulan di malam purnama, dan rombongan berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar terang di langit.
Setiap orang di antara mereka memiliki 2 orang istri dari bidadari yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Di surga tidak ada lagi orang yang membujang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau ada orang yang meninggal belum menikah, maka akan ada pasangan dari bidadari kalau laki-laki. Kalau dia wanita, maka dia akan dinikahkan dengan salah satu dari ahli surga. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad yang bagus, dan Al-Haythami sebutkan dalam kitab Al-Majma' Az-Zawaid atau Majma' Az-Zawaid tepatnya, Majma' Az-Zawaid di jilid 10 halaman 410. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang nanti duduk santai di salah satu sudut istananya di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Nanti kita teman-teman saking indahnya surga, kalau kita duduk melihat satu sisi aja, kita nggak pindah sampai 70 tahun. 70 tahun baru kita pindah sisi lain karena indahnya tempat itu. Apalagi kita kekal, sudah tidak ada lagi kekhawatiran tentang umur kita akan bertambah atau akan habis. Nggak ada lagi istilah ajal, batas waktu umur yang Allah berikan. Maka dia tidak akan pindah ya kecuali setelah 70 tahun dari satu sisi. Kemudian istrinya datang padanya, lalu melihat wajahnya, lalu dia melihat wajah pada pipi istrinya, dan dia temukan pipi istrinya lebih bening dibandingkan cermin. Mutiara yang paling kecil yang dipakainya dapat menyinari antara timur dan barat. Istrinya memberi salam padanya, ia pun menjawab salamnya. Lalu dia sempat bertanya, siapa anda ini? Jadi dia tidak kenal lagi istrinya karena sangat sempurna. Lalu kemudian dikatakan, aku adalah tambahan atau al-mazid. Ia memakai 70 pakaian dan yang paling kecil seperti Bukit Nu'man. Ini bukit sangat besar yang ada di Saudi sekarang. Dan Nabi SAW pernah melewati dan memperkenalkan kepada para sahabat, ini adalah Bukit Nu'man. Jubahnya nanti ahli surga itu satu. Bidadari yang pakai atau wanita di surga itu seperti gunung Nu'man. Berasal dari pohon namanya tuba. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Wanita tersebut memakai mahkota dan mutiara yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan juga barat. Penulis ya mengatakan, di sini penulis yang saya masukkan adalah karena saya sedang membaca bukunya ya Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali atau Bali tepatnya, Syekh Abdul Salam Bali hafizahullah. Beliau mengatakan, aku adalah mazid. Maksudnya firman Allah, wanita tadi bidadari mengatakan saya adalah mazid atau tambahan. Itu semakna dengan firman Allah SWT dalam surah Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan kami masih memiliki tambahan untuknya. Ada juga penjelasan tentang masalah Nu'man. Nu'man adalah gunung yang ada di Arafah. Para wanita dunia akan jadi pemimpin para bidadari. Dan di surga nanti sudah tidak ada lagi kecemburuan sebagaimana di dunia. Allah SWT akan hilangkan semua dari hati penyakit-penyakitnya. Di antaranya rasa cemburu itu. Wa naza'na min dan kami cabut kata Allah SWT ya dari hati mereka itu. Rasa-rasa yang buruk, hasad, iri, dengki, cemburu buta semua sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya di surga nanti ada orang suami istri pernah pasangan di dunia lalu mereka bercerai. Yang masing-masing si istri nikah sama laki-laki lain, suami nikah sama perempuan lain, lalu mereka dua-duanya nanti masuk surga karena dua-duanya beriman. Mereka tidak lagi bilang, oh itu mantan istri saya, itu mantan suami saya, sudah tidak ada lagi. Hati mereka sudah dibersihkan. Termasuk nanti laki-laki ahli surga memang akan berpoligami. Mereka akan memiliki selain istri di dunianya akan ada para bidadari. Bahkan para syuhada diberikan 70 sampai 72 pasangan bidadari selain daripada pasangannya di dunia. Jadi sudah tidak lagi pikiran kayak di dunia. Mereka akan semua bersyukur kepada Allah SWT dan juga bisa menerima semua yang Allah SWT berikan dengan lapang dada. Dan para bidadari ini akan disebutkan oleh Nabi SAW akan bernyanyi ya, buat suami mereka untuk memperkenalkan diri mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad hasan dan Al-Hafidh Al-Iraqi juga menyebutkan dalam Takhrij Al-Ihya nomor 3011
Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, istri-istri di surga akan bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang paling merdu yang belum pernah didengar oleh seorang pun. Di antara nyanyian mereka, terjemahannya, kami wanita yang baik lagi jelita. Sudah baik akhlaknya, cantik paras wajahnya, sempurna fisiknya. Istri orang-orang yang mulia memuji suami mereka karena suami mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka memandang dengan senang. Maksudnya pada saat melihat kami, mereka akan merasa tertarik. Dan di antara nyanyian mereka, kata Nabi SAW, kami abadi dan tidak akan pernah mati. Karena mereka diciptakan dari awal dan selamanya begitu umurnya. Langsung bertugas melayani ahli surga. Kami bisa dipercaya dan kami tidak akan berkhianat. Kalau orang dari manusia biasa, bisa saja berkhianat. Tapi salah satu ciri bidadari, mereka tidak akan berkhianat. Kami bermukim dan tidak akan pernah bepergian. Maksudnya kami selalu staf di dalam istana kami tidak akan pernah keluar, hanya menunggu dan melayani suami kami. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan masih sama oleh Tabarani dengan sanad hasan, namun riwayat yang keduanya yaitu sabda Nabi SAW dari hadits Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin yadkhul jannata illa wa yajlisu 'inda ra'si wa 'inda rijlayhi thintani min al-hurin 'in yuganniyani bi ahsani sautin sami'u al-insu wal jin wa laysa bi mizmari syaitan walakin bi tahmidillahi wa taqdisi." Tidaklah seorang hamba masuk dalam surga kecuali dua orang bidadari duduk di dekat kepala dan kakinya sambil bernyanyi untuknya dengan suara yang paling merdu yang pernah didengar oleh manusia dan jin, bukan seruling-seruling syaitan, bukan menggunakan alat-alat musik, tetapi suara saja. Ya, tapi isinya adalah pujian kepada Allah dan mensucikannya. Juga disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' di jilid 2 halaman 58, hadisnya nomor 1598 dari hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, sungguhnya bidadari surga akan bernyanyi dengan senandung, kami bidadari yang sangat cantik yang dipingit untuk suami-suami yang mulia. Sebagian ulama menanggapi tentang masalah lantunan-lantunan nyanyian nanti bidadari di surga. Kita bukan membahas tentang masalah suara mereka yang indah, karena itu Allah memang sudah janjikan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW. Tapi di sini ada tanggapan ulama tentang harusnya setiap wanita muslimah berciri seperti bidadari ini. Ciri yang pertama disebutkan, kami wanita-wanita yang baik, maksudnya baik akhlaknya. Maka setiap muslimah harusnya kalau mau jadi ahli surga memiliki ciri ini. Mereka baik akhlaknya. Ya, di antara akhlak yang baik itu kan tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyakiti suaminya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di Madinah ada seorang wanita tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa sunnah, tapi lisannya tajam, suka menyakiti orang. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, hiya finnar. Gak ada kebaikan padanya, dia ahli neraka. Lalu orang itu berkatakan lagi, ya Rasulullah, di Madinah ada seorang wanita, sholatnya wajib saja. Dan puasa juga yang wajib, Ramadan. Gak banyak amal-amal sunnahnya. Tapi tidak pernah nyakiti orang dengan lisannya. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah. Dia akan dalam surga. Jadi memang ini ciri yang pertama. Akhlaknya baik. Salah satu ciri yang disebutkan juga ahli surga adalah, kata Nabi SAW, wanita ahli surga. Wanita yang kalau dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya. Ini hadis luar biasa ya. Kalau menyakiti wajar minta maaf. Sekarang kalau dia disakiti oleh suaminya, maka dia akan datang memegang tangan suaminya sebelum tidur di malam hari sambil mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata saya sampai engkau ridho kepadaku. Itu cirinya ahli surga. Jadi mereka mempunyai akhlak yang sangat baik. Mungkin ada di antara akhwat kita mengatakan, Ustaz, kalau kami menyakiti wajar kami minta keridhaan suami. Tapi kalau kami disakiti bagaimana caranya? Ini berat. Sekian tahun teman-teman sekalian saya merenungi hadis ini. Apa sebenarnya rahasianya? Kenapa wanita kalau sudah menyakiti pun tetap dianjurkan dalam Islam datang dan cari keridhaan suaminya?
Ternyata Allah berikan saya jawaban teman-teman sekalian, kembali kepada karakter laki-laki. Kita ini semua laki-laki punya karakter dominan akal. Akal itu masalah, solusi. Ya. Kalau perempuan dominan perasaan. Perasaan itu dia merenungi dulu, terenyuh baru kemudian dia pikirkan jalan keluarnya. Jadi memang beda, berbeda karakter. Kalau menghadapi karakter laki-laki, contoh misal teman-teman sekalian, anggap di sini kalau yang sudah menikah berbuat salah, dia sakiti istrinya. Lalu istrinya datang kepada dia sambil memegang tangannya sebelum tidur. Mas, abang atau siapa saja dipanggil, kalau seandainya saya ada salah maafin saya. Kira-kira apa yang terjadi? Bagi sosok laki-laki, karena mereka dominan akal, mereka akan merasa nanti, oh enggak, saya yang salah. Dia akan bisa mengakui kesalahannya. Kalau selain cara yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, maka ini sangat lemah atau bahkan bisa tidak sukses dalam memecahkan sebuah permasalahan. Kita ini semua laki-laki ini sering kami sampaikan di pengajian, biar ibu-ibu juga memahami bagaimana bermuamalah dengan para suami mereka. Kita ini laki-laki teman-teman tidak butuh hand body, gak butuh sunblock. Karena memang kulit kita laki-laki ini Allah ciptakan untuk alam luar. Sholat berjamaah di masjid, antar jenazah, cari nafkah, jihad. Kan begitu. Perempuan memang Allah buat ya di rumah hamil, melahirkan, menyusui. Maka kulit mereka lebih sensitif. Nah karena kita ini manusia di luar rumah, kita ini sangat kuat defense-nya, pertahanannya. Maksudnya kalau diserang, maka yang terjadi adalah kita langsung menahan, membela diri. Misalnya bapak-bapak melakukan kesalahan, istrinya bilang, kamu buat begini dan begitu. Maka yang terjadi, enggak, saya enggak lakukan. Karena memang dia punya sifat defense yang kuat. Ternyata rahasia adalah kalau seorang wanita mengikuti panduan syariat berbeda. Kalau dia mengatakan, maafin saya mas kalau memang saya ada salah ya. Padahal dia tahu suaminya yang salah. Maka itu justru akan menjadi senjata yang paling ampuh untuk menghadapi sifat kaum laki-laki. Di akhirat nanti di surga akan tetap terjadi interaksi biologis. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang cukup banyak, tapi kita coba angkat dua buah riwayat. Riwayat yang pertama yaitu riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih. Dan Al-Hafidh Iraqi juga sebutkan dalam Takhrijul Ihya nomor 3007 dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seorang laki-laki Yahudi datang menemui Nabi SAW seraya berkata, wahai Abul Qasim, karena ini julukan Nabi SAW, anak pertama laki-laki beliau namanya Qasim, dipanggil Abul Qasim. Bukankah engkau menyangka bahwa ahli surga akan makan dan minum di sana? Maka Nabi SAW ya berkata kepada para sahabatnya, jika aku mengakuinya, maka aku akan mengalahkannya. Maksudnya kalau aku mau jawab ini bisa sebenarnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberikan kekuatan 100 orang lelaki dalam hal makan, minum dan juga hubungan biologis atau seksualnya. Orang Yahudi tersebut berkata, orang yang makan dan minum itu butuh buang hajat. Itu kalau di dunia, kita makan dan minum, sebagian jadi nutrisi tubuh, sebagian akan dibuang. Maaf, jadi air seni ataupun tinja. Maka Nabi SAW mengatakan, buang hajat ahli surga adalah keluar dalam bentuk tetesan peluh, keringat yang keluar dari kulit-kulit mereka dan wanginya seperti kasturi. Lalu kemudian perut mereka kosong kembali. Jadi di surga nggak ada lagi WC. Gak ada buang air besar, gak ada buang kecil. Kita makan sepuasnya, minum sepuasnya. Kalau ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, keluar dalam bentuk keringat yang sangat halus. Itu pun wanginya seperti bau kasturi. Lalu kemudian perut mereka kosong lagi, lalu mereka makan lagi. Dalam riwayat yang kedua, riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan sahih di jilid 4 halaman 84. Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, seorang mukmin di surga diberi kekuatan demikian dan demikian dalam hubungan seksual atau jima. Ditanya, wahai Rasulullah, apakah ia mampu melakukannya?
Kata Nabi SAW, ia akan diberikan kekuatan 100 orang laki-laki. Salah satu yang dikhawatirkan oleh para laki-laki di dunia adalah kalau mereka lemah ya dalam sisi melayani keluarganya atau istrinya, nanti Allah SWT akan berikan mereka kekuatan. Dan ulama menjelaskan kalau ada seorang laki-laki pun atau perempuan lahir dalam kondisi cacat di dunia, cacat buta matanya misalnya, atau tuli, atau kaki tangannya puntung misalnya, tetap nanti di akhirat akan diberikan jasad yang sempurna, baru. Itu hanya di dunia saja. Lalu kemudian dia akan menikmati dengan kesempurnaan sebagaimana ahli surga menikmatinya. Di surga teman-teman sekalian ada permadani-permadani. Sebelum saya bacakan dalilnya, saya coba berbagi dulu teman-teman sekalian. Alhamdulillah kebetulan Allah Azza wa Jal mengamanahkan di pundak kami ada travel haji dan umrah, dan kami namakan Uhud Tour ya, untuk mengenang peperangan Uhud supaya tidak melupakan kenangan itu. Dan memang di wilayah Uhud biasanya kalau City Tour Madinah saya cukup lama. Kalau yang mengikuti di media mungkin bisa lihat, kadang-kadang antara 45 menit sampai 1 jam kita di Bukit Pemanah hanya untuk menjelaskan tentang peperangan Uhud itu agar betul-betul jemaah tersentuh dan merasa mendapatkan manfaat gitu ya. Ya jelas teman-teman sekalian, kami pernah buat program umroh tapi ada ke Turkinya. Dan di Turki itu terkenal rupanya permadaninya. Kami pernah datang ke beberapa tempat ya pembuatan permadani. Itu saya sama jemaah sempat kaget gitu ya. Melihat harga-harga, mendengar harga untuk mereka sebutkan. Waktu pertama dibuka 1, 2, oh semua jemaah terpukau. Dengan warnanya, dengan lembutnya. Ada bahkan yang terbuat dari sutra. Dengan luar biasa lah, sempurna. Mungkin ada beberapa permadani yang saya sendiri belum pernah saya lihat sebelumnya. Tapi dibuka di situ dengan warna-warna yang sangat bagus, bentuk yang bagus, bisa 2 sisi warna dan segala macam. Waktu disebutkan harga, itu mencapai miliaran rupiah. Terus saya sempat tanya pemiliknya, kenapa permadani begitu mahal? Biasanya karpet-karpet harganya mungkin $200, $500. Itu sudah sangat mahal kalau bagi kami di Indonesia juga itu ya. Walaupun ada orang yang Masya Allah bisa beli lebih. Langsung dia bilang, ini handmade, buatan tangan. Dan bahannya ini, kami dibawa pembuatan dari sutra ya. Yang diambil langsung oleh mereka, dikelola, dilihatin. Jemaah juga bisa ikut untuk coba ikut menenun gitu ya. Dan ini dibuatnya satu karpet bisa 7-8 bulan baru selesai. Dan ini bisa tahan sampai sekian ratus tahun dan segala macam lah promosi yang dia bahasakan. Tapi teman-teman, permadani itu ternyata mahal sekali. Sangat mahal. Mungkin bukan tidak bisa dibandingkan dengan karpet-karpet murah yang biasa kita beli ya. Jadi antum mungkin bisa cek juga di Google tentang jenis-jenis permadani. Lihat bagaimana indahnya dan bagaimana harganya. Sangat mahal. Yang jelas teman-teman sekalian, salah satu yang membuat rumah itu indah kalau ada permadaninya. Di ruang tamu ya biasa ditaruh, di ruang keluarga. Itu rasa lebih mewah gitu ya. Nah di surga itu ada permadani. Cuman sebagaimana saya bahasakan tadi, dia hanya sama dari sisi nama. Tapi beda dari sisi rupa dan bentuknya. Kita dengarkan. Dalam surah Al-Ghashiyah ayat 13 sampai ayat 16 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fiha surum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufa wa zarabiyu mabsutha." Di sana nanti di surga ada dipan-dipan yang ditinggikan, tempat duduk untuk bersandar, dipan-dipan. Dan gelas-gelas yang tersedia di dekat dipan-dipan itu. Tinggal minum kalau mau. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dengan rapi. Serta permadani-permadani yang terhampar banyak. Kata ulama tafsir, makna namariq wa namariku masfufa adalah bantal-bantal. Dan dimaksud dengan yang dimaksud dengan namarik adalah bantal-bantal, dan yang dimaksud dengan zarabiyu mabthusa adalah permadani yang terhamparkan. Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 54 Allah juga menggambarkan tentang permadani ahli surga, muttaqi'ina ala furushim batainuha min istabraq. Al-ayah artinya mereka bersandar dan duduk di atas permadani yang bagian dalamnya ya dari sutra yang tebal. Bagian dalamnya sutra yang tebal.
Kalau biasa kayak orang buat permadani itu bagian luarnya yang ditaruh yang kualitas bagus, bagian dalamnya ini biasa aja. Tapi ini bagian dalamnya sutra, maka bagaimana bagian luarnya, ya. Nanti kan kita dengarkan perkataan sahabat berhubungan dengan itu. Dalam surah Ar-Rahman juga ayat 76 Allah mengatakan muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang sangat indah. Hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat yang tadi sudah kita bacakan. Al-Ghashiyah ayat 13 sampai ayat 16, Ar-Rahman ayat 54 dan ayat 76. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan juga At-Tirmidzi dan dinyatakan oleh Tirmidzi hadis ini adalah hadis yang hasan. Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan penjelasan Nabi SAW mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dan permadani yang ditinggikan. Beliau mengatakan ditinggikan permadani itu, ditebalkan tebalnya ya. Mungkin kalau ada permadani tebalnya 10 cm aja, itu sudah tebal sekali. Kalau kita injak kaki kita mungkin masuk ke dalam, itu sangat sudah istimewa. Ini kata Nabi SAW di surga nanti, permadani itu ditebalkan, ditinggikan, jaraknya antara langit sama bumi. Dan jarak perjalanan lebarnya permadani satu itu 500 tahun. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara mauquf sampai ke sahabat saja dengan sanad hasan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, menjelaskan firman Allah SWT yang bagian dalamnya dari sutra yang tebal. Tadi disebutkan di dalam surah ya, Al-Quran tadi ya, di dalam surah Ar-Rahman di ayat 54-nya. Kata beliau, kalian telah diberi kabar tentang bagian dalamnya dari sutra yang tebal. Maka kira-kira bagaimana bagian luarnya? Maksudnya pasti bagian luarnya jauh lebih indah daripada itu. Mungkin teman-teman yang belum terbiasa interaksi sama permadani tidak terlalu menganggap ini penting. Tetapi ini adalah bagian daripada kesempurnaan yang menghiasi nanti kenikmatan kita di surga yang abadi. Baik, sekarang kita masuk teman-teman ke pakaian ahli surga. Pakaian apa yang akan kita pakai nanti di sana? Disebutkan dalam firman Allah SWT surah Al-Hajj ayat 23. Sebagaimana tadi saya katakan, di dunia kita ada pakaian yang bagus, lalu kita merasa nyaman, percaya diri kalau kita pakai karena bagusnya, nyaman dipakai, ya kainnya lembut dan segala macam. Itu miniatur saja. Di surga jauh lebih besar daripada itu. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 23 yang berbunyi, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di surga nanti sana mereka akan diberikan perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Kita tahu sekarang mungkin di sini Masya Allah di Pekalongan saya tahunya orang banyak buat batik. Pasti tidak asing dengan kualitas sutra ya. Makin bagus, kualitasnya makin asli, maka tentunya makin mahal ya. Allah memberikan kita pakaian laki-laki dan perempuan surga semuanya dari sutra. Tapi cuma sama namanya. Secara kualitas surga jauh lebih baik. Nanti kita dengarkan penjelasan Nabi SAW. Kita bacakan dulu ayat-ayatnya ya. Yang kedua surah Al-Kahfi ayat 31. Ini sering antum baca di hari malam Jumat atau di hari Jumat. Kalau yang berpegang pada hadis tentang dibacanya pada malam itu ya. Nabi SAW, Allah SWT berfirman, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqa. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Di dalam surga itu mereka akan diberikan hiasan gelang-gelang emas dan mereka akan memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra yang tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang paling indah. Makna tempat istirahat adalah ini tempat terakhir kalian, tidak berpindah lagi. Makanya Imam Ahmad rahimahullah waktu ditanya, kapan seorang mukmin itu istirahat? Beliau mengatakan pada saat kedua kakinya sudah menginjakkan surga atau sudah menginjaki surga. Dalam surah Al-Insan ayat 21, Allah juga menggambarkan tentang pakaian kita di surga kelak insyaallah. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq
wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, riwayat Imam Muslim jadi 17 halaman 74. Ini menyempurnakan bahasan kita sebelumnya. Sebelumnya hadis surga sudah kita sebutkan tidak akan sakit, ya, tidak akan tua, tidak akan mati, ya. Sekarang akan ditambah lagi dengan hadis ini. Hadis yang sahih riwayat Muslim jilid 17 halaman 74. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "May yadkhulul jannata yan'amu wa la yab'as." Siapa yang masuk surga, kata Nabi SAW, pastikan akan terus merasakan kenikmatan tanpa henti. Detik demi detik. Kenikmatan. Kita kalau di dunia makan enak awalnya. Kalau sudah kenyang, udah kurang kenikmatannya. Kalau kita minum haus, nikmat. Begitu sudah tidak haus lagi atau sudah minum 2-3 gelas, kita sudah tidak mau minum lagi. Kita tidur, nikmat kalau ngantuk. Tapi kalau lagi tidak ngantuk, kita mau coba tidur, nggak ada kenikmatannya. Dan seterusnya. Tapi di surga, kenikmatan non-stop. Terus per detiknya dan tidak akan pernah menderita. Gak ada lagi gangguan orang, gak ada lagi sakit, gak ada lagi capek, gak ada lagi letih. Ya. Kemudian dikatakan wala tabla thiyabu, dan pakaian mereka tidak akan pernah usang. Kita kalau baru pakai baju baru yang termasuk kita khawatirkan kan, dia leceh, dia kusut, ya, dia lecek dan seterusnya. Di surga tidak ada, semuanya akan terlihat mewah dan megah. Wala yafna syababu, dan tidak akan pernah habis atau berakhir masa muda mereka. Tidak akan pernah berakhir masa muda mereka.